Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Halo, saya Nadia Alita dari kelas 3E yang bernimkan 123150022 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah. Saya Salva Trifani, NIM 123150026 dari kelas 3 MBS Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya Nisa Tabukmaina dari kelas 3E dengan NIM 123150027. Baik, kami akan menjelaskan tentang Konsep dasar Manajemen Operasi. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Proses kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang lain yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi disebut proses produksi manufaktur. Bagi perusahaan yang berorientasi laba, produk tersebut selanjutnya dijual untuk memperoleh keuntungan dan sumber dana yang baru bagi kegiatan operasi berikutnya. Sementara bagi perusahaan atau organisasi nirlaba, produk ini diberikan kepada masyarakat atau pengguna tertentu untuk memenuhi misi organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen operasi. Manajemen operasi adalah kegiatan mengelola sumber daya, manusia, mesin, material, dan uang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan utamanya adalah mencapai produktivitas yang tinggi, kemudian kualitas yang baik dan biaya yang rendah. adapun elemen-elemen utama manajemen operasi. Yang pertama ada perencanaan, menentukan tujuan, strategi, dan taktik operasi. Yang kedua ada pengorganisasian, menentukan struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab. Ketiga ada pengarahan, yaitu memotivasi dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada pengendalian, yaitu memantau kinerja, membandingkan dengan standar, dan mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen operasi. Yang pertama, perencanaan produksi dan proses. Menentukan karakteristik produk dan proses produksi yang efisien. Yang kedua, manajemen kualitas. Memutar produksi atau jasa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga, manajemen kapasitas. Menyesuaikan kapasitas produksi dan permintaan pasar. Yang kelima, manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok ini mengelola aliran material dan informasi dari pemasok hingga pelanggan. Yang keenam, perencanaan dan pengendalian produksi. Ini menjadwalkan produksi dan pengendalian persediaan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen operasi. Efisiensi memaksimalkan output dengan input yang minimal. Kemudian ada efektivitas yang didasari pada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada responsivitas, yaitu mampu merespon perubahan permintaan pasar dengan cepat. Dan yang terakhir ada fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, menjamin produk atau jasa yang menghasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan manajemen operasional. Pertama ada perencanaan, menentukan apa yang akan diproduksi, kapan produksi dimulai, dan sumber daya yang dibutuhkan. Perencanaan yang baik dapat menghindari hambatan dan memastikan proses berjalan sesuai jadwal. Terus ada pengadaan produksi, memperoleh barang atau jasa dari pihak-pihak eksternal. Terus juga ada lagi pengelolaan hubungan, mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses. Selanjutnya ada pengendalian kualitas, mengontrol aktivitas produksi agar tetap berjalan lancar dan produk tetap bernilai. Selanjutnya ada peningkatan keberlanjutan perusahaan, yaitu
yaitu menggunakan sumber daya secara berkelanjutan. Berikutnya ada kemitraan rantai pasokan, di mana membangun kemitraan dengan pemasok untuk meningkatkan mutu produk. Selanjutnya juga ada pengembangan produk cepat, yaitu menggunakan teknologi komputer untuk komunikasi dan operasional. Dan selanjutnya juga ada customization massal, itu meningkatkan pada kualitas. Juga ada menjalin hubungan dengan konsumen, di mana menjalin hubungan antara konsumen yang ideal dengan pemasok. Dan yang terakhir ada pengenalan produk baru, yaitu melakukan proses pengenalan produk baru dengan layanan. Pentingnya manajemen operasi. Manajemen operasi sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Dikarenakan yang pertama, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki manajemen operasi yang baik dapat memberikan produk atau jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Manajemen operasi yang baik akan menghasilkan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Ketiga, efisiensi biaya. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi. Pentingnya manajemen operasi bagi keberhasilan suatu organisasi. Manajemen operasi sangat penting bagi keberhasilan organisasi karena dapat membantu mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen operasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, meningkatkan daya saing dan inovasi, mencapai keberlanjutan bisnis. Manajemen operasi bertanggung jawab. Untuk manajemen operasi merupakan aplikasi dari ilmu manajemen yang bertujuan mengatur seluruh aktivitas perusahaan agar berjalan efektif, perencanaan yang implementasi strategis, optimalisasi proses dan peningkatan efisien, alokasi dan manajemen sumber daya, kontrol kualitas dan pemeliharaan standar, pembuatan anggaran dan manajemen biaya, kepentingan dan pengembangan tim. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan perusahaan, identifikasi dan mitigasi risiko, komunikasi dan manajemen pemangku kepentingan. Baik, dari pemaparan materi kelompok kami dapat saya simpulkan bahwa konsep manajemen operasi merupakan kegiatan yang kompleks, tidak hanya mencakup pelaksanaan fungsi, manajemen dapat juga mengkoordinasi berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan operasi, tetapi juga mencakup kegiatan teknis untuk menghasilkan suatu produk yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan dalam proses produksi yang efisien dan efektif serta dengan mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen pada masa yang mendatang. Bagi perusahaan jenis apapun, baik yang bergerak dalam manufaktur maupun jasa, tentunya kelangsungan hidup perusahaan lebih penting daripada laba yang besar. Sekalipun untuk dapat terus bertahan atau going concern, perusahaan memerlukan keuntungan yang cukup. Selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan serta kepuasan konsumen, yaitu berupa harga, kualitas, pelayanan. Salah satu ujung dari masalah ini adalah proses produksi yang harus baik dalam arti yang luas agar output yang dihasilkan berupa barang atau jasa dapat mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Ya, video yang bisa kami paparkan dan kami jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat tahun baru.